Selamat datang di channel Ayo Pasti Bisa, channel tambahan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang soal-soal tryout 1 dari buku Detik-Detik TKA Fisika. Namun sebelum kita mulai, saya berharap keikhlasannya untuk subscribe channel ini dan like video ini. Semoga yang subscribe dan like video ini akan menjadi orang-orang yang berhasil ke depannya. Baik, kita mulai dari soal nomor 21. Berdasarkan peristiwa dua mobil yang bertumbukan dan bergerak pada lintasan lurus tanpa gesekan, Banu mengamati proses mobil berubah gerak sebelum dan sesudah tumbukan. Berikut beberapa pernyataan terkait hukum gerak Newton. Baik, langsung kita analisis pernyataan yang ada. Pernyataan yang pertama, sebelum tumbukan, jika tidak ada gaya luar yang bekerja, mobil akan terus bergerak lurus beraturan sesuai dengan hukum 1 Newton. Jadi sebelum terjadi tumbukan, itu jumlah gaya yang bekerja ini sama dengan 0. Ketika jumlah gaya yang bekerja sama dengan 0, maka ada dua kemungkinan tentang kondisi benda, yaitu kondisi yang pertama, benda ini sedang diam, atau kondisi yang kedua, benda ini sedang bergerak lurus beraturan. Nah, kalau kita lihat pada soal ini, kondisinya adalah kondisi yang kedua, yaitu gerak lurus beraturan. Sehingga pernyataan yang pertama ini sesuai dengan hukum 1 Newton. Artinya ini adalah benar. Kemudian, kita lihat pernyataan yang kedua. Percepatan mobil saat tumbukan terjadi, menunjukkan bahwa terdapat gaya total yang bekerja pada mobil tersebut sesuai dengan hukum 2 Newton. Nah, sekarang kita analisis. Jadi, saat terjadi tumbukan, kecepatannya berubah. Ya, jadi kecepatannya berubah karena ada gaya kontak antara mobil A dan mobil B. Ini ada gaya kontaknya, F-nya. Nah, ketika ada gaya kontaknya, maka otomatis pada peristiwa ini ada percepatan karena hukum 2 Newton itu menyatakan bahwa sigma F itu sama dengan M kali A. Nah, ini adalah hukum 2 Newton. Sehingga pernyataan yang kedua ini adalah benar. Sekarang kita lihat pernyataan yang ketiga. Jika dua mobil memiliki massa yang sama, gaya yang diterima mobil yang lebih cepat akan lebih besar daripada yang lebih lambat. Ini pernyataan yang ketiga. Sekarang kita cek. Karena terjadi tumbukan, kemudian kedua benda menyatu atau menempel, sehingga V A aksen itu sama dengan VB aksen. Di sini terjadi gaya kontak antara mobil A dan mobil B. Besarnya gaya kontak kedua mobil A dan B itu sama. Jadi mobil A memberikan gaya kepada mobil B, kemudian mobil B memberikan gaya kepada mobil A. Mobil A memberikan gaya namanya S aksi, kemudian mobil B memberikan gaya namanya F reaksi. Nah, F reaksi ini arahnya berlawanan dengan F aksi sehingga bernilai negatif, tapi nilainya sama, sehingga tidak tergantung dari cepat atau lambatnya mobil A atau mobil B, sehingga pernyataan yang ketiga ini adalah salah. Nah, baik, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 22. Jadi soal nomor 22 ini menyatakan setelah mobil bertumbukan, Banu menyatakan karena energi kinetik sistem kurang setelah tumbukan, maka hukum kekekalan momentum tidak berlaku pada sistem. Jadi, setelah terjadi tumbukan,
EK aksen ini nilainya berkurang. Ini menunjukkan bahwa tumbukan ini jenisnya adalah bukan tumbukan yang lenting sempurna atau lenting sebagian. Karena di atas tadi mobil A dan mobil B menempel setelah terjadi tumbukan. Jadi ini termasuk lenting sebagian. Akan tetapi, dalam semua jenis tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum. Artinya, P sebelum terjadi tumbukan itu sama dengan P setelah terjadi tumbukan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa memang terjadi pengurangan energi kinetik, tetapi momentum sistem itu tetap sama atau kekal. Sekarang kita cari jawabannya, yaitu yang B. Jadi salah karena energi kinetik memang berkurang, tetapi momentum sistem tetap kekal. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 23. Pada soal nomor 23 ini, kita diminta untuk membandingkan besaran fisika sebelum dan sesudah terjadi tumbukan. Nanti yang akan kita bandingkan di sini, kita lihat di sini energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan, kemudian momentum A dan momentum B besarnya berapa, kemudian impulsnya bagaimana. Nah, sekarang kita lihat, kita scroll ke atas, kita lihat datanya. Jadi, MA itu 1000 kg, kemudian VA 12, MB 800, kemudian VB 6. Oke, kita dapat info tadi bahwa MA itu sama dengan 1000 kilogram. Kemudian VA ini besarnya sama dengan 12 meter per sekon. Kemudian MD ini sama dengan 800 kilogram ya. 800 kilogram. Kemudian VB di situ minus 6 meter per sekon. Nah, tanda minus ini menyatakan bahwa mobil A dan mobil B itu arahnya berlawanan. Nah, dari sini kita bisa menghitung berapa momentum mobil A dan berapa momentum mobil B. Jadi PA itu sama dengan MA dikali dengan VA, berarti 1000 dikali dengan 12, maka di sini PA-nya adalah 12.000. Kemudian PB juga sama dengan MB dikali dengan VB, berarti 800 dikali dengan 6, 8 kali 6, 48 tambah 02, jadi 4.800. Pernyataan yang pertama, energi kinetik total sebelum tumbukan lebih besar dibanding sesudah tumbukan. Karena ini bukan tumbukan lenting sempurna, maka setelah terjadi tumbukan itu akan ada energi kinetik yang hilang. Sehingga EK itu lebih besar daripada EK aksen. Jadi pernyataan ini adalah benar. Kemudian, momentum mobil A sebelum tumbukan lebih besar daripada momentum mobil B. Mobil A di sini 12.000, kemudian mobil B 4.800, sehingga pernyataan yang kedua juga benar. Sekarang kita lihat pernyataan yang ketiga. Setelah tumbukan, energi kinetik sistem lebih besar karena massa gabungan meningkat. Salah ya, massa gabungan meningkat tetapi kecepatannya berkurang, sehingga energi kinetiknya berkurang. Maka pernyataan yang nomor 3 ini salah. Kemudian kita lihat pernyataan yang keempat. Impuls yang diterima mobil A sama besar dan berlawanan arah dengan impuls mobil B. Nah, gaya kontak antara A dan B itu nilainya sama, tapi arahnya yang beda. Sehingga karena nilainya sama, impulsnya juga sama. Jadi IA itu sama dengan IB, tapi berlawanan arah. Maka di sini IB-nya negatif.
Sehingga pernyataan yang ketiga ini adalah benar. Kemudian, perubahan energi sistem lebih besar dibanding perubahan momentum sistem. Nah, yang perlu diketahui, memang setelah terjadi tumbukan karena ini lenting sebagian, terjadi perubahan energi sistem. Jadi, delta EK itu tidak sama dengan 0. Kemudian, untuk semua jenis tumbukan, berlaku hukum kekekalan momentum. Sehingga delta P-nya itu sama dengan 0. Tetapi, perubahan energi sistem dan perubahan momentum ini tidak bisa kita bandingkan. Karena konsepnya memang setiap peristiwa tumbukan pasti delta P-nya 0, kemudian EK-nya yang berubah-ubah. Kalau dia lenting sempurna tidak berubah, kalau untuk yang lenting yang lain itu berubah. Sehingga ini pernyataan yang kelima ini salah, tidak sesuai dengan konsep. Kemudian kita lanjutkan untuk soal nomor 24. Jadi ada seorang siswa berdiri di atas skateboard di lantai yang licin. Ketika ia mendorong tembok, ternyata tubuhnya bergerak mundur. Nah, sekarang kita lihat penyebabnya apa. Kita lihat bahwa siswa itu mendorong tembok. Artinya, gaya dari tangannya si siswa, saya sebut sebagai gaya tangan, ini diberikan kepada tembok. Kita sebut ini sebagai gaya aksi, atau kita tulis F aksi. Nah, sebagai reaksi, tembok memberikan gaya ke siswa. Gaya ke siswa. Ini kita sebut sebagai F reaksi. Sebagai akibat dari gaya yang diberikan tembok ke siswa, maka siswanya mundur ke belakang nih. Sehingga sekarang kita baca pernyataan yang pertama. Gaya dorong tangan siswa ke tembok sama besar dan berlawanan arah dengan gaya dorong tembok ke tangan siswa. Nah, ini benar ya. Jadi ada F aksi sama dengan F reaksi, tapi dia berlawanan arah. Kemudian pernyataan yang kedua, papan seluncur bergerak karena tidak ada gaya yang bekerja pada siswa. Nah, salah ya. Kemudian kita lihat pernyataan yang ketiga, gerakan siswa menjauhi tembok membuktikan bahwa tembok memberikan gaya kepada siswa. Nah, ini benar ya. Kemudian, gaya gesek antara roda skateboard dan lantai menyebabkan siswa bergerak ke belakang. Nah, ini lantainya licin ya, jadi tidak ada gaya gesek. Ini berarti salah pernyataannya. Kemudian yang kelima, siswa tidak mengalami percepatan karena gaya dorongnya dikenakan ke tembok, bukan ke tubuhnya sendiri. Nah, ini salah ya. Jadi yang benar adalah pernyataan 1 dan pernyataan yang ketiga.